Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Ramadan dan rekan saya Nurul Ardillah. Kami berdua ingin mempresentasikan tugas besar data warehouse mengenai classification, clustering, dan juga association. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah dari classification. Yang pertama, melakukan import data. Kebetulan untuk data classification yang akan diproses sudah bersih. Jadi saya langsung melakukan import data, pilih My Computer, kemudian cari data yang tempat menyimpan tempat data disimpan. Kemudian pilih data tersebut, klik next. Pastikan di sini untuk datanya ada kolom yang akan dijadikan label ya. Misalkan biasanya true and false. Untuk pada kasus ini saya akan mengklasifikasikan jumlah guru dan siswa dengan klasifikasi negeri dan swasta. Klik next. Pastikan untuk tipe datanya sesuai. Untuk NPSN sepertinya ini tidak sesuai, kita ganti menjadi polinominal, dan untuk status kita ubah dari polinominal menjadi binomial yang akan dijadikan sebagai label binomial. Terus next, pilih tempat data yang disimpan, untuk kemudian finish. Ini adalah data yang akan diproses. Terus langkah pertama setelah memasukkan data ke RapidMiner, kita pilih design, kemudian data yang tadi kita masukkan tarik, kemudian drop ke tengah. Terus pada bagian operator cari yang namanya set-roll. Seperti tadi, tarik kemudian drop ke tengah. Setelah di drop, kemudian hubungkan kedua ini. Untuk set roll pastikan memasukkan atribut name yang akan dijadikan kolom klasifikasi. Sini saya akan menggunakan status. Kemudian jangan lupa target roles-nya diubah menjadi label. Setelah melakukan perubahan dari atribut name dan juga target, kemudian kembali ke operator, cari decision tree. Seperti tadi, tarik, drop, kemudian hubungkan. Setelah seperti ini, kita tarik mode ke rest untuk mengetahui output. Setelah selesai, kemudian klik run pada segitiga ke kanan. Kemudian inilah tampilan data yang tadi berbentuk tabel, ini berbentuk akar-akar pohon gitu. Terus setelah seperti ini, sepertinya jika tampilan seperti ini akan membingungkan untuk analisisnya, kita ubah menjadi lebih singkat. Saya di sini akan mengubahnya menggunakan kembali ke desain, kemudian di decision tree kita ubah maksimal depth-nya, saya misalkan 4. Terus run lagi dan tampilannya akan seperti ini. Untuk mengetahui deskripsi dari tree ini, kita di bagian result history description. Nah, ini adalah deskripsi dari graph tadi. Untuk deskripsinya, untuk peserta didik lebih dari 564 dan guru lebih dari 2.500. Untuk guru lebih dari 25.500, negerinya berjumlah 253, sedangkan swastanya cuma 5. Sedangkan untuk peserta didik guru lebih dari 2.500 dan guru kurang dari 2.500, swasta negerinya cuma 3 dan swastanya 4, dan begitu seterusnya.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk memproses data clustering. Untuk data clustering, tidak bisa saya langsung import dikarenakan untuk data clustering memiliki klasifikasi hanya data yang berupa integer yang akan diproses. Di sini saya akan melakukan cleansing dengan cara yang pertama kita masukkan data yang akan diproses, pilih input di sini, input, kemudian pilih tipe data, pilih data yang akan diinputkan. Kebetulan saya akan menggunakan CSV. Kemudian klik 2 kali, cari di sini, klik browser, kemudian di D. Pokoknya cari tempat data yang tersimpan. Saya di sini data warehouse, dan data yang akan diproses yaitu data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Klik OK. Get field. OK. Terus pilih preview untuk melihat data apakah sudah masuk. Ini data yang akan diproses. Di sini saya akan menghapus kode kecamatan, kode kelurahan. Close. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan, saya akan menghapus beberapa kolom dengan cara di sini cari select value, tarik drop, kemudian hubungkan. Dengan cara milih ini, hubungkan. Pilih main output of step. Terus pada bagian ini klik 2 kali, pilih get field to select. Nah, di sini pilih data yang akan dihapus. Kemudian langsung klik pada keyboard delete. Terus tekan saja. Setelah selesai, kemudian kita cari di sini untuk tipe data yang akan menjadi output. Di sini saya cari output, klik output. Kebetulan saya memilih untuk Microsoft Excel sebagai data yang akan di-outputkan. Kemudian klik seperti ini. Terus klik 2 kali, pilih file name, browser. Di sini saya akan mengubah namanya data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan. Klik save dan langsung oke. Dan di sini sebelum masuk run. Dan akan muncul finish. Terus kita cek di folder apakah sudah masuk. Saya simpan di kemudian di data warehouse, dan datanya sudah masuk. Kemudian setelah masuk ke sini dan sudah melakukan cleansing, kemudian lakukan import data pada RapidMiner seperti data classification tadi, My Computer, kemudian cari data yang tadi yang sudah di cleansing, kemudian pilih next-kan saja. Sabar, terus di sini next. Untuk kelurahan kita jadikan change rule, kita jadikan label saja, label. Oke. Terus next. Dan pastikan untuk data clustering bersifat integer. Kebetulan sudah integer semua. Next. Pilih data tempat penyimpanan, kemudian finish. Nah, ini data yang akan diproses. Seperti tadi, klik design, kemudian masukkan data ke tengah, tarik drop. Kemudian di sini kita cari yang namanya k-means. Tarik drop, kemudian hubungkan. Terus pada bagian pertama clue, keras untuk melihat output. Kemudian seperti tadi run. Untuk penjelasan mengenai data clustering yang sudah diolah akan dilanjutkan oleh saudari Nurul Ardillah. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Azhari Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pengelompokan data atau clustering. Berdasarkan hasil grafik pada pengelompokan data atau clustering,
didapatkan nilai clustering yang tertinggi dimiliki oleh tingkat SMA pada tampilan berwarna hijau dengan nilai hampir mencapai 11.000. Lalu, nilai terendah dimiliki oleh tingkat strata 3 dengan nilai sebanyak 0. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pada pengolahan data association. Di sini saya memiliki sebuah data pembelian alat rumah tangga. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan import data pada repository. Jika data telah masuk, drop data ke proses, lalu pada operators pilih fpgrowth, sambungkan antara dataset atau association ke fpgrowth. Lalu pada fpgrowth ubah min supportnya menjadi sesuai ketentuan yaitu 0,5. Setelah itu pada operators pilih create association rules, lalu pada fpgrowth sambungkan node kedua ke create association rules. Setelah itu pada create association rules sambungkan ke rest ke prosesnya. Lalu jika semua langkah sudah dilakukan, kita akan melakukan run. Baiklah, di sini tampilan dari association rules dengan kesimpulan berdasarkan hasil yang didapat dari pengolahan data association pada data pembelian alat rumah tangga, yaitu dengan menghubungkan atau mengaitkan antara satu barang dengan barang lainnya, didapatkan jika seseorang membeli printer, maka dengan tingkat kepercayaan 0,967, pembeli tersebut akan melakukan pembelian televisi dan kompor. Lalu, jika pembeli membeli kipas dengan tingkat kepercayaan 0,967, pembeli juga akan membeli kompor dan kursi. Begitu juga selanjutnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.